Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Lukman Tambose, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 84 Jakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Afwan Al-Azhari. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Afwan Al-Azhari yang telah menyempatkan waktunya. Pak Afwan Al-Azhari adalah rekan sejawat saya sesama guru pegas orkes atau pendidikan olahraga di SMA Negeri 84 Jakarta. Baik Pak Afwan, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Siap Pak? Siap. Nah, kegiatan praobservasi adalah kegiatan yang dilakukan sebelum nanti saya melakukan observasi saat Pak Afwan melakukan pembelajaran di kelas. Ya Pak ya? Ya. Jadi tujuan dilakukannya supervisi akademik kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya Pak ya? Ya, baik. Oke. Pak Fajar. Baik. Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Pak. Gitu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Boleh dibuka dulu APP-nya Bapak. Oke, baik. Pak Fajar, Ya. untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, yang pertama ada dua sebenarnya. Ya, Tujuan Pak. yang pertama, siswa dapat menunjukkan kemampuan di dalam mempraktekkan materi yang akan saya sampaikan. Yang dalam hal ini adalah materi tentang tangkisan di dalam pencaksilat. Bela diri silat ya Pak? Iya, bela diri itu. Yang kedua juga saya ingin mengembangkan potensi nilai-nilai profil pelajar Pancasila di dalam diri peserta didik. Dalam hal ini saya juga ingin menerapkan, menginternalisasikan nilai-nilai seperti berkolaborasi, ya kan? Kerjasama, diskusi di saat proses pembelajaran. Oke, baik ya Pak. Jadi kalau saya simpulkan ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya Pak? Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan saat observasi nantinya? Kalau untuk area pengembangan, saya ingin mengembangkan kompetensi siswa dalam dua aspek, Pak Fajar. Ya. Bahkan tiga aspek. Tiga aspek. Yang pertama dari segi kognitif tentunya, dari pengetahuan siswa tentang bela diri pencaksilat khususnya materi tangkisan. Kemudian juga dari afektifnya, dari kolaborasi diskusi antar kelompok. Juga yang ketiga dari keterampilan geraknya. Keterampilan gerak ya. Ya. Baik. Jadi area pengembangannya ada bagian pengetahuan, ada keterampilan, sama satu lagi Pak? Motoriknya ya. Oke. Baik. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi model pembelajarannya atau metode pembelajarannya Pak? Kalau untuk dari strategi pembelajaran Pak Fajar, saya ingin menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi di dalam proses pembelajaran itu saya menerapkan diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi proses dan produk artinya dalam proses pelaksanaannya dan hasil akhirnya tadi ya Pak ya. Betul. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan project based learning. Project based learning. Oke, bagus Pak. Ada lagi Pak? Udah. Oke, baik. Nah, untuk rencana yang Bapak terapkan di kelas menggunakan strategi diferensiasi dan pembelajaran PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan juga tanya jawab ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Jadi nanti di hasil akhirnya ada diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas, Pak? Untuk medianya saya jadi ketika proses pembelajaran, saya terapkan diferensi proses itu, saya beri kebebasan kepada siswa untuk mencari, menggali informasi sebanyak-banyaknya, boleh melalui
buku, boleh melalui tulisan di Google, Ya. atau boleh melihat video Oke. dari YouTube. Jadi media-medianya banyak ya Pak ya? Iya. Betul. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Pak? Dan hari apa, di kelas berapa? Insya Allah saya akan lakukan di hari Rabu ya, jam ketiga sampai jam keempat, itu di kelas 11.3. Oke, hari Rabu jam ketiga keempat di sekelas 11.3 ya Pak ya? Oke. Nah, berikutnya Pak ya. Nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan kembali percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu Iya. percakapan pasca observasi. Nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek, begitu ya Pak ya? Baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kali ini? Eh, 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 saya merasa apa ya, seperti lebih siap karena digali kira-kira apa yang ingin saya lakukan ketika nanti melaksanakan proses pembelajaran seperti itu, pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan observasi. Ya. Sampai bertemu di kegiatan observasi hari Rabu ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Afwan. Semoga sukses. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, luar biasa. Tambahin. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pakai tangan ya. Pagi, luar biasa. 11.3 hebat ya. Oke, gitu ya. Selamat pagi. Baik, luar biasa. 11.3 hebat. Oke, baik ya. Tepuk tangan. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Ada yang sakit nggak? Ada yang sakit hari ini? Nggak ada. Semua dalam kondisi sehat berarti ya? Iya, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita absensi terlebih dahulu. Abelio. Ada. Izin, Pak. Tiana. Amelia. Audi. Izin, Pak. Aulia. Izin, Pak. Nurul. Bill. Oizami. Saidar. Izin. Dea. Izin. Erdi. Evan. Tamat ini siswanya. Evi Triana. Permisi. Izin, Pak. Fadila. Ada, Pak. Nisha. Haidar. Sip. Kinanti. Mala. Ustaz. Muhammad Kadafi. Muhammad Fauzan. Dan Izin, Pak. Muhammad Afrizal. Muhammad Akmal. Muhammad Basori. Izin, Pak. Tadi pergi mobil pengen. Muhammad Riza. Muhammad Saiful. Putri. Ratu. Romsen. Salsa. Simon. Zahra. Izin. Siva. Izin. Yosef. Keisha. Oke, baik. Ada yang duduk di absen? Sudah semua ya? Oke, baik. Pak memimpin doa. Silakan Pak. Ayo kami. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan pembelajaran olahraga pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam
warga negara Indonesia harus melestarikan. Termasuk di sini kita sebagai pembelajaran bela diri pencak silat itu bisa untuk mencegah kalian ketika kalian nanti menghadapi sesuatu yang tidak baik di luar sana. Karena pada kenyataannya ketika kita di jalan kadang kita nggak tahu ada begal, ada maling dan lain sebagainya. Kalau kita mengerti teknik-teknik yang ada di dalam bela diri pencak silat, paling tidak kita bisa menahan diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa terlindungi lah. Jadi nggak sampai kejahatan yang ada di luar sana menyerang pada kita, ya. Oke, baik. Nah, bela diri itu pencak silat itu ada banyak teknik-teknik dasarnya. Ada apa aja? Yang pertama apa? Ya, pukulan. 2, tulisan. 3, tendangan. 4, ya, kuda-kuda. 5, Anda? Banyak, ada bantingan, ada guntingan, ada sapuan, dan lain sebagainya. Jadi banyak teknik dasar di dalam pencak silat yang harus kita kuasai. Ya. Hari ini kita akan berfokus pada materi tangkisan. Ya. Kalau sebelumnya mungkin di pertemuan kemarin kita sudah belajar ya kuda-kuda itu ada 4 jenis ya kan, ada kuda-kuda tengah, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping ya, paham semua ya. Nah hari ini kita akan belajar materi tangkisan dalam pencak silat. Nah tangkisan pencak silat ada apa aja coba, ada yang tahu nggak? Simon? Ya tangkisan dalam, depan, tangkisan luar. Bisa tahu? Tangkisan apa lagi? Tangkisan atas ya, Ratu betul. Satu lagi tangkisan bawah ya. Jadi ada 4 jenis tangkisan di dalam pencak silat. Ya, tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, tangkisan bawah. Ya, nanti kita akan mempraktekkan, kita akan mempelajari. Ya, harapannya tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kalian bisa mempraktekkan gerakan-gerakan tangkisan di dalam pencak silat juga dengan kombinasi kuda-kuda. Nanti kalau tangkisan pakai kuda-kuda gimana ya, supaya kalian bisa ya. Oke, jadi seperti itu. Tapi sebelum kita mulai masuk ke materi, kita pemanasan terlebih dahulu. Oke, sekarang semuanya berdiri. Ya, rentangkan tangannya. Nah, geser. Ya, ada berdiri kan? Ya, tangan-tangannya. Ya. Ada kanan berat. Oke, baik. Nah, satu orang. Pemanasan. Depan, baca. Depan. Oke baik, semuanya hitung sama-sama. Nanti ikutin contoh dari depan ya. Dimulai dari kepala sampai ke bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, sudah. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Oke, kita lanjutkan ya supaya badan kita makin siap untuk melakukan aktivitas pembelajaran bela diri Pancasila. Kita jogging terlebih dahulu, tapi menggunakan seperti yang kemudian lakukan seperti orang yang sedang naik motor. Ya, naik motor. Oke. Kalau ada duit kemudian ya, caranya 3 orang. Kemudian lakukan seperti lampu lalu lintas. Ya, boy. Ini ya, ya, ya sambil lampunya klasik. Oke. Ya. Kalau ada kulit dari sempat, lakukan seperti orang yang sedang dayung perahu. Cari 4 orang juga lakukan seperti dayung perahu. Terakhir, kalau jari saya 5, maka cari 5 orang, kemudian bentuk seperti bunga. Foto, kita, pasna, ya pegangan, akmal, sama boy. Ya, oke. Ya, makan, unjuk, contoh kamu. Ya, makan, unjuk, oke. Sambil dilakukan ini ya. Oke, jelas semua? Ya, Kalau jelas. satu apa? Kalau 2? Nanti ketika ada kuil panjang 2 kali, maka langsung kumpul baris seperti ini. 3 orang terakhir seperti biasa akan dapat hadiah. Oke? Ya, mari dimulai dari pusat biru dan buat 1 barisan. Yuk. Ya, jogging lagi. Tarikan ini tujuannya perlu kalian ketahui, tujuannya adalah untuk menghindari atau menghalau serangan lawan. Jadi misal ketika ada serangan dari lawan, kita menggunakan tangkisan tujuannya supaya serangan tidak kena ke tubuh kita. Ya. Nah, tangkisan itu ada 4 tadi kita praktekkan. Saya contohkan terlebih dahulu. Ya, jadi dimulai dari tangkisan luar. Tangkisan luar ini seperti ini. Mulai dari persiapan, ya, semua dari persiapan, kemudian kuda-kuda tengah. Ketika ada aba-aba, tangkisan luar, maka langsung praktekkan tepis serangan ke arah luar rusuk. Ya, tepis serangan ke arah luar rusuk. Nah, ini kan rusuk kita nih. Contoh, ya, pelannya. Ya, oke, jadi serangannya dibelokkan supaya keluar dari tubuh kita. Oke. Jelas ya, ini tangkisan luar. Oke. Ini kiri. Kanan. Kiri. Ya, itu contohnya. Oke, nah. Paham, jelas? Ya, Jelas ya. Oke, sekarang tangkisan dalam. Saya contohkan lagi. Sama kuda-kuda tengah. Ada sikap pasang, tangan berada di selangkah ke depan. Ketika melakukan tangkisan dalam, kebalikan dari tangkisan luar. Contoh, ya. Jadi ketika ada serangan, dijauhkan,
tapi arah ke dalam badan. Sambil melakukan engos. Oke. Ya, itu tangisan dalam. Kemudian yang ketiga ada namanya tangisan atas. Ini untuk menghindari atau menghalau serangan-serangan yang ada dari atas. Contoh, ya, di atas sampai ke atas kepala. Jadi nggak cuma sampai depan dia, sampai atas kepala. Oke, ya, saya. Yang keempat, tangisan bawah. Jadi kalau ada serangan dari barat, bawah, arah perut atau arah kemaluan, bisa menggunakan tangisan bawah. Contoh, ya, di sampingnya, serangannya di sampingnya. Oke, ya, jadi seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita lakukan nanti bareng-bareng, saya mau bikin jadi 4 kelompok. Ini yang paling depan, ya, kelompok 1, baris kedua, kelompok 2, baris ketiga, kelompok 3, baris keempat, kelompok 4. Ini ya, masing-masing kelompok silahkan kalian cari informasi tentang tangisan yang ada di dalam pencaksilat. Kalau kelompok 1 cari tentang tangisan luar, ya. Kelompok 2 cari tentang tangisan dalam. Kelompok 3 cari tangisan atas. Kelompok 4 cari tentang tangisan bawah. Kalian cari seperti ini, jadi cari serangan apa yang bisa digunakan untuk serangan tangisan luar misalnya, ya. Serangan apa biasanya? Pukulan atau tendangan, bebas. Kalian cari informasi tersebut. Terus yang kedua yang harus kalian cari adalah bagaimana cara melakukannya, ya. Kalian urutkan gerakan-gerakannya, mulai dari melakukan bulan-bulan, ya, suka pasang, dan seterusnya. Kalian boleh cari di internet untuk HP kalian. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Siap, tidak ada Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelompok 1 langsung ke ujung saja. Kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Siap? Siap Pak. Ambil kertasnya masing-masing. Lalu yang kita lakukan adalah membuka kaki kita sedikit agar badan itu bisa seimbang. Terus posisi kedua tangan kita tuh ada di depan. Nah, biasanya tangisan luar ini untuk menghalau pukulan yang ke depan atau yang bisa dibilang. Sudah selesai. Jadi ketika waktu tangisan, perhatikan juga kuda-kudanya, ya. Jadi karena Siap atau enggak ya, Pak? Ya. Kalau kuda-kudanya kuat, maka kita bertahan juga akan kuat. Ya, Dan 1 menit lagi ya. oke Pak. Oke, ya, sudah. Untuk serangan apa aja tangisan bawah dalam? Untuk serangan lurus dari lengan bawah, Pukulan lurus. Terus kemudian apa lagi? Oke. Selain pukulan lurus ada lagi ya serangan yang di depan? ada ditulis. Yang ditulis serangan lurus itu apa? Kalau pukulan samping kira-kira di sana. Yang penting kalau samping ya betul-betul dijauhkan dari posisi badan, karena kalau dalam ini cenderung ke arah badan kan, maka harus itu sampai luar. Jadi sampai serangannya keluar badan juga, ya. Jadi nggak cuma sampai kena sedikit doang, tapi harus sampai keluar. Tujuannya untuk menghalau atau menghindari atau mengubah arah serangan. Ya, seperti itu. Oke. Ya, 1 menit lagi, ya. Ya, ya. Atau pukulan arah itu, ya.
tangkisan atas itu harus apa? Mas, melebihi kepala ya. Sudah Pak. Tangkisan bawah ya, termasuk juga kalau pukulan batu bawah, kan bisa nggak? Ya bisa ya. Nah, bisa dimasukkan ke situ. Pukulan bawah kontak ke arah perut, ya bisa. Yang penting ketika samping harus lebih dari kuda-kuda. Jadi lebih dari kuda-kuda supaya tidak bisa ada langsung. Tadi kalian sudah diskusi tentang pencak yang ada dalam pencaksilat. Sekarang kalian silakan satu kelompok presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Kemudian ada yang berbicara, ada yang praktek. Teman-teman kalian yang ada di depan kalian bisa tahu ya. Oke ya, dimulai dari kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu semua berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang tangkisan luar. Di sini perkenalkan nama saya Fadila Rizky Wibowo. Nah, dari 4 orang teman saya ini akan ada 2 orang, 1 perempuan dan 1 laki-laki yang akan mempraktekkan yaitu gerakan dari tangkisan luar. Namun sebelumnya tangkisan luar sendiri bisa dibacakan oleh RD Putra Pertama. Silakan. Yang pertama ada tangkisan luar. Tangkisan luar adalah menahan serangan musuh dengan menggunakan tangan dari dalam ke arah luar. Arah tangan layaknya melindungi dada. Tangkisan ini digunakan untuk lalu teman atau lurus ke samping. Ya, baik. Setelah tadi dijelaskan bahwasanya adalah tangkisan luar ini adalah berguna untuk menahan serangan musuh dengan menggerakkan tangan dari dalam ke arah luar tubuh. Biasanya tangkisan luar ini dipergunakan untuk menghalau serangan atau yang disebut dengan pukulan lurus atau depan dan juga menahan pukulan dari samping. Selanjutnya ada 7 cara untuk melakukan tangkisan luar akan dibacakan oleh Ratu. Silakan. Cara yang pertama yaitu awali dengan berdiri tegak. 2, buka kaki selebar bahu. 3, tekukan kaki sedikit agar badan. 4, posisi kedua tangan di depan badan. 5, tarik tangan dari arah dalam keluar berjajar dengan bahu. Dan 6, pastikan energi terkumpul di tangan. 7, tahan badan agar tetap samping. Ya baik, terima kasih Ratu. Nah, silakan pada Amelia dan Yosef Lago untuk mempraktekkan yakni tangkisan luar. Yang pertama, sikap pertama adalah awal dengan berdiri tegak. Ya, awal berdiri tegak, lalu membuka kaki selebar bahu. Ya, posisi siap dulu. Ya, Yosef nantikan melakukan dengan RD. Ya, pertama awali dengan berdiri tegak. Ya, selanjutnya buka kaki selebar bahu, lalu tegukan kaki sedikit agar badan tetap seimbang. Iya. Sikap pasang kuda-kuda yang tepat. Nah, bisa dimulai. Ya. Oke, lagi. Ya. Sekali lagi boleh? Oke, cakep. Ya, terima kasih pada Yosef dan juga RD. Selanjutnya Amel dan Roto akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang tangkisan luar. Silakan. Ya, pertama dengan membuka berdiri dengan tegak, lalu membuka kaki selebar bahu dan sikap pasang kuda-kuda. Ya, lalu tangan disilangkan di depan. Iya, silakan boleh dilakukan. Ya. Ya, silakan. Ya, dipukul dulu. Ya, pukulan lurus. Ya. Ayo.
Ya, apa sih dulunya goblok? Ya kurang lebih seperti itu tentang tangkisan luar. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Jelaskan secara singkat, padat, jelas ya. Oke. Silakan. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjelaskan tentang tangkisan alam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bozami. Saya Muhammad Abdullah. Nama saya Biar Muna. Pertama-tama ada pengertian tangkisan dalam. Tangkisan dalam itu menahan serangan dengan gerakan tangan keluar menahan dari arah dalam tubuh. Jika tangan kanan untuk serangan, maka gerakan tangan kanan ke arah kiri. Di sini ada langkah-langkahnya. Coba yang pertama siapkan kuda-kuda tengah seperti ini contohnya. Terus yang kedua siapkan tangan di depan. Baru tangan sejajar dengan bahu. Yang seimbang. Ini ya. Ini tangkisan. Ini tangkisan ini tangkisan di dalam cocok untuk memberikan serangan lurus. Ini contohnya. Ini juga bisa untuk untuk pukulan dari samping. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih singkat, padat dan jelas. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan kategori dari tangkisan atas. Tangkisan atas adalah tangkisan untuk melindungi. Perkenalkan, nama saya Van. Saya Muhammad Rizal. Saya Muhammad Rizky. Nama saya Fitri. Saya Nah, di sini kita menjadi pengertian tangkisan atas. Tangkisan atas adalah tangkisan untuk melindungi tangan yang mengarah ke kepala. Akan tangan yang atas dilakukan dari bawah ke atas. Tangan lainnya melindungi ke dada. Nah, di sini ada tangkisan arah hidung yang akan dilakukan oleh dada. Langkah pertama sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tangkisan bawah. Yang pertama, apa sih tangkisan bawah itu? Tangkisan bawah adalah sebuah tangkisan yang berguna untuk menangkis serangan ataupun ancaman yang datang dari bagian bawah tubuh kita. Oke, di sini kita bisa langsung praktekkan aja contoh tangkisan bawah. Yang pertama, awali dengan berdiri tegak, lalu pasang posisi gerak-gerak. Yang ketiga, tekan kaki sedikit agar badan seimbang. Posisi kedua, tangan di depan badan, tarik tangan dari dalam keluar. Sejajar dengan bahu, masukkan energi di tangan, dan tahan badan agar tetap seimbang. Contohin dong. Oke, di sini ada pun contoh-contoh dalam penerapan tangkisan bawah. Maju lagi. Bangkit langsung.
Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tangisan bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan semua tangisan yang ada dalam pencaksilat. Sekarang kita akan praktekkan satu-satu semua tangisan itu, dari tangisan luar, tangisan dalam, tangisan atas, tangisan bawah. Ya, semua tangisan luar tadi. Kalau tangisan luar, arahkan serangan lawan ke luar tubuh kita. Oke. Satu aba-aba, satu gerakan. Oke, ada yang persiapan. Yang muda-muda tengah. Ya, bisa ya? Ya, kita bisa dua. Sekarang kita akan contohkan tangisan dalam. Ya, sama balikkan dari tangisan luar, diarahkan ke dalam badan, tapi jangan sampai terberada di dalam badan. Arahkan sampai keluar ya. Oke, persiapan. Ya, persiapan. Mudah-mudah tengah. Saya dalam. Satu aba-aba, satu gerakan. Tangan kanan dulu. Lakukan sampai habis bawah. Oke. Kasih powernya. Kasih powernya. Jangan cuma angkat tangan doang. Oke, ya, persiapan. Sudah tengah. Ya, tangisan atas. Ya, terakhir, tangisan bawah. Oke, ya, jadi lakukan sampai lewat kuda-kuda. Ya, supaya serangannya jauh, nggak dekat dengan tubuh kita. Oke, ya, itu persiapan. Kuda-kuda tengah. Nah, siap pasang. Baik, setelah kita belajar hari ini, bagaimana perasaannya? Oke, coba saya minta ada satu orang, apa yang bisa kalian dapatkan setelah pembelajaran selesai? Ya, silakan Devi. Jadi yang saya dapat untuk pelajaran hari ini adalah saya mendapat materi tentang tangisan luar, tangisan dalam, tangisan atas, dan tangisan bawah. Dan itu membuat saya lebih paham gimana caranya jika saya diserang dari serangan luar atau serangan dari atas, dari bawah. Terus, ya udah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya, jadi kegiatan refleksi ini kira-kira dari kalian ada kesulitan nggak ketika kalian melakukan tangisan tadi yang sudah dipraktekkan? Ada nggak? Tidak ada kesulitan? Semua bisa dipahami ya? Oke ya. Oke, berarti mungkin untuk kedepannya supaya bisa menjadi refleks harus sering diulang-ulang.
Supaya jadi kebiasaan. Jadi ketika ada serangan dari lawan, kita bisa otomatis menangkis ya. Jadi seperti itu. Oke. Oke ya, baik. Setelah pembelajaran yang kita telah lakukan, setelah ini Bapak ingin memberikan kalian tugas, yaitu kalian membuat sebuah produk ya. Boleh berupa video, boleh berupa makalah, boleh berupa poster dan lain sebagainya. Yang penting adalah isinya mengenai teknik-teknik dasar tangkisan di dalam pencak silat. Entah itu tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, tangkisan bawah. Ya, silakan sekreatif mungkin, oke? Jelas. Oke, ya baik. Kalau jelas berarti sudah paham semua. Oke, sekarang kita akhiri dengan berdoa. Oke, Adil, silakan berdoa. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan kali ini diberikan kesehatan selalu, diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Mari sama-sama kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini boleh ganti baju, boleh istirahat. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menurut, mohon izin Pak Afan. Mohon izin untuk melakukan kegiatan pasca observasi setelah Pak Afan melakukan kegiatan pembelajaran. Ya Pak Afan. Siap Pak Afan? Siap Pak Fajar. Gimana kondisi Pak Afan, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Afan, yang pertama saya ingin tanyakan gimana perasaannya Pak Afan setelah diobservasi? Perasaan saya setelah diobservasi kemarin, sebenarnya awalnya itu agak grogi nih Pak Fajar nih. Biasanya ngajar sendiri, tiba-tiba dilihatin oleh rekan sejawat kan sebenarnya agak grogi. Ya, tapi alhamdulillah setelah berjalan lancar, terus pembelajaran juga berjalan dengan baik. Nah, itu Pak Fajar. Tadi ya ada rasa groginya gitu lah pokoknya. Tapi seiring berjalan waktu groginya bisa hilang. Iya, alhamdulillah semua bisa terkendali aman. Nah, selama Pak Afan lagi melaksanakan pembelajaran, ya, ada kendala yang dihadapi nggak? Kalau untuk kendala, sebenarnya proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Tapi mungkin ada kendala sedikit, yaitu di ada beberapa siswa yang memang situ kurang aktif atau bahkan nggak terlibat sama sekali di dalam proses pembelajaran. Iya, dia anaknya pasif, dia nggak ikut gabung, nggak ikut diskusi dengan teman-temannya yang lain. Jadi seperti itu kendalanya. Dari kendala yang Pak Afan ceritakan tadi, kira-kira hal apa atau langkah apa yang Pak Afan ambil untuk mengatasi kendala tersebut Pak? Kalau untuk rencana depannya ya Pak Fajar ya, kalau saya lihat dari kendala itu tadi, karena pada awalnya proses awal saya membuat kelompok itu sebenarnya saya sudah membuat kelompok berdasarkan karakter belajar, gaya belajar mereka masing-masing. Jadi artinya ada yang kelompok kinestetik yang senangnya gerak-gerak, terus kemudian juga ada yang kelompok auditori, ada yang visual. Saya sudah bagi seperti itu sebenarnya di awal. Nah harapannya ya pengennya semuanya bisa terlibat aktif, tapi pada kenyataannya kan nggak bisa. Nah mungkin kedepannya pertemuan selanjutnya itu saya ingin memberikan yang pertama itu motivasi belajar terlebih dahulu. Jadi supaya anak itu percaya diri, anak itu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mungkin saya juga akan menerapkan strategi lain ya, yaitu dengan menyisipkan mungkin permainan-permainan yang interaktif pokoknya. Mungkin seperti itu ya. Supaya masih bisa interaktif. Betul. Nah ini Pak Afan bisa dilihat dari area-area pengembangan yang Pak Afan sudah rencanakan ya.
area pengembangannya ini apakah sudah berjalan sesuai dengan yang Pak Afwan harapkan? Kalau untuk area pengembangan sebenarnya pembelajaran kami sudah cukup baik ya Pak Fajar ya. Sudah sesuai dengan tujuannya, kemudian juga sudah saya berusaha menerapkan dan juga mengembangkan kompetensi siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kemarin itu saya coba diferensiasi proses, ya, di mana anak setelah dibagi kelompok, saya berikan kebebasan kepada mereka untuk mencari materi, boleh dengan tulisan, ya, boleh dengan Google, boleh juga dengan video gerak di dalam materi pencaksilat. Nah, jadi seperti itu. Ya, kemudian setelah mereka mendapatkan materinya berdasarkan sumber yang mereka cari masing-masing, kemudian mereka juga mempresentasikannya dengan preferensi mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Kemarin Pak Afwan hanya memasukkan untuk diferensiasinya diferensiasi proses. Nah, namun tanpa Pak Afwan sadari, saya menilai atau melihat Pak Afwan juga memasukkan diferensiasi produk, karena setelah anak-anak melakukan pembelajaran ada produk yang tercipta yang bisa dipresentasikan oleh anak. Iya, betul. Ya. Baik Pak Afwan, satu lagi mungkin ya, dari apa yang sudah Bapak lakukan, ya, kira-kira rencana tindak lanjut atau pengembangan yang akan Pak Afwan lakukan setelah ini itu apa? Rencana tindak lanjut. Ya, yang jelas tadi ya Pak Fajar ya, sudah saya sampaikan. Jadi mungkin nanti di pembelajaran selanjutnya saya akan membuat ya permainan-permainan yang lebih interaktif. Jadi artinya semua peserta didik bisa ikut aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi mulai dari itu, dari games-games yang mungkin seru dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Untuk mengatasi kendala yang terjadi. Iya, betul. Kendala yang tadi kurang aktifnya siswa itu tadi. Baik Pak Afwan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan bermanfaat untuk Pak Afwan dan untuk saya khususnya. Ya. Terima kasih telah bersedia di observasi. Terima kasih Bu Nurul sudah membersamai pasca observasi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup. Keren kita juga tahu.